Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, sehingga kami semakin memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami juga dikuatkan untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandari yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Damai sejahtera Allah menyertai kita dimanapun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Natal ini Tuhan ingin menyapa kita melalui sejarah perjalanan bangsa Israel. Konteks yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan digambarkan dengan istilah suasana yang cerah berubah menjadi awan yang gelap. Pada saat itu Israel dan Yehuda harus melewati masa-masa kegelapan. Ketika adik kuasa baru datang dari timur laut, yaitu Asyur dengan rajanya Tiglat-Pileser ketiga yang berambisi besar mengadakan perluasan wilayah ke barat. Dengan kata lain, negara Israel dan Yehuda akan terancam keselamatannya. Kehidupan mereka digambarkan seperti berada dalam kegelapan yang besar. Pada waktu yang bersamaan, pada tahun 742 sebelum Masehi, Allah memanggil Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita tentang pengharapan akan kedatangan Raja yang akan membebaskan mereka dari kegelapan yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, kegelapan akan berubah menjadi terang, kekelaman akan bersinar. Terang yang besar menembus kegelapan itu telah menerangi seluruh lingkungan dan perorangan, baik secara lahir maupun batin. Cahaya itu tentunya bukanlah sinar matahari, melainkan cahaya yang berasal dari Tuhan sendiri.
Itulah terang kebesaran yang mengenyahkan segala kegelapan dan kesunyian maut. Terang kebesaran itu telah bekerja menembus batin dan hati mereka, sehingga hal ini menimbulkan kehidupan baru, sukacita besar, dan sorak-sorai. Tindakan bersorak-sorai di hadapan Tuhan merupakan sikap iman yang tertuang dalam ucapan syukur kepada Tuhan sumber terang itu, dan respon dari kesukaan besar yang dirasakan seluruh umat digambarkan dan dihubungkan dengan pesta panen yang besar dan pesta kemenangan perang yang gemilang. Dalam hal inilah mereka melihat tangan Tuhan bekerja menolong mereka. Maka melalui firman dalam momen Natal yang kita dengarkan pada saat ini, menyadarkan kita bahwa iman Kristen lagi-lagi tidak selalu mengajarkan kita tentang berkat. Firman yang disampaikan pun tidak selalu berita yang enak didengar telinga. Namun iman Kristen mengajarkan kita tentang hidup di dalam iman sejati yang sesungguhnya, bahwa kita bisa saja menjadi orang miskin, bisa saja menjadi orang susah, atau hidup kita bisa saja berada dalam masa gelap dan kelam. Namun lihatlah, seperti tangan Tuhan yang menolong umatnya dalam kekelaman, demikian Allah juga akan melakukan hal yang sama, bahwa pertolongannya selalu nyata dalam segala situasi bagi mereka yang percaya dan berharap padanya. Kemudian pada ayat 3 sampai dengan 5, anugerah keselamatan dinyatakan Allah dalam kehidupan umatnya. Pernyataan ini dinyatakan dalam ayat 3 sampai 5, bahwa Allah membebaskan bangsa itu dari kuk penindasan orang Asyur. Kuk yang berat menekan pundak mereka akan dipatahkan dengan cara yang ajaib. Seperti pada hari kekalahan Midian, di mana orang-orang Midian dengan tentaranya yang besar menindas dan merampok bangsa Israel yang tidak berdaya. Akan tetapi kuasa tangan Allah bekerja menolong Israel, sehingga Gideon dengan tentaranya yang jumlahnya kecil mampu mengalahkan Midian. Kedua raja Midian, Oreb dan Zeb, mati terbunuh, dan sejak itu mereka tidak lagi mengganggu Israel. Lagi-lagi Allah yang penuh kuasa itu melakukan kelepasan secara total, di mana tidak akan ada lagi musuh. Segala alat perang akan dibakar habis. Sepatu tentara yang berderap-derap untuk maju perang, serta jubah perang yang berlumuran darah tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu kedatangan Raja Damai hendaknya tidak hanya sebagai rutinitas atau ritual tiap tahun, melainkan melalui kedatangan Raja Damai, melalui momen Natal, ini membebaskan kita dari setiap ikatan dan perhambaan dosa, dan menjadikan kita bebas menikmati damai di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita tentang kelahiran seorang anak yang membawa keselamatan itu pun telah disampaikan. Mereka mengatakan penasehat ajaib yang dipenuhi roh hikmat ilahi, yang melebihi segala kebijaksanaan dunia atau manusia, dan Dia adalah sumber hikmat itu sendiri. Mereka mengatakan Allah yang perkasa, yang digambarkan sebagai pahlawan ilahi yang berkemenangan atas semua musuh-musuh. Mereka mengatakan Dia adalah Bapa yang kekal, yang memerintah berdasarkan kasih seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan mereka juga mengatakan Dia Raja Damai, yang menggambarkan keadaan hidup yang penuh damai sejahtera, yang utuh dan serasi.
hubungan-hubungan yang harmonis terhadap diri sendiri dan sesama, masyarakat, dan juga terhadap Tuhan. Selanjutnya pada ayat 6 dikatakan bahwa Raja Damai itu memerintah di atas tahta Daud. Hal ini berarti bahwa ia adalah raja yang sah, raja yang dinanti-nantikan, raja yang dirindukan, di mana Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sangat berbeda sekali dengan pemerintahan Raja Ahab yang hidup di dalam kejahatan dan kehendaknya sendiri. Namun, raja yang akan datang itu akan memerintah dengan hikmat ilahi dalam kebenaran dan keadilan. Maka kita melihat adanya hubungan yang sempurna antara kuasa, kasih, keadilan, dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beribu-ribu tahun yang lalu, pada zaman Yesaya, ketika Yesaya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, ia melihat keadaan dunia yang penuh kegelapan, penuh kekelaman. Lalu ia melihat satu cahaya yang menyinari dunia dan mengusir kegelapan itu. Cahaya yang menyinari bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Cahaya itu adalah Yesus Kristus, terang ilahi, terang kebesaran. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi terang bagi setiap orang. Dan Natal adalah momentum dari Tuhan untuk menghadirkan terang dalam hidup manusia, dalam hidupmu, dan dalam hidup kita semua. Terang kebesaran yang mengalahkan kegelapan yang paling kelam dalam kehidupan Israel dan Yehuda telah lenyap menjadi sinar yang terang, menjadi suasana sukacita yang memulihkan pengharapan akan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan pada saat ini, terang kebesaran itu juga akan bekerja untuk mengubah kekelaman di hidupmu menjadi sinar yang terang. Sukacita yang kita rasakan pada malam Natal ini membawa kita pada kesadaran baru untuk mengalami pencerahan rohani. Karena perbudakan dan penindasan dosa telah dipatahkan kuasanya, telah digantikan dengan damai sejahtera yang sejati, sehingga manusia mengalami pemulihan dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Orang-orang yang hidup dalam terang Yesus Kristus diberi kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini kita melihat keadaan dunia yang semakin gelap dan kelam karena dosa, kejahatan pun semakin merajalela, di mana orang-orang tidak lagi enggan untuk melakukan kejahatan. Orang-orang tidak lagi risih untuk melakukan dosa, penipuan, tindakan kriminal, pembunuhan, ditambah dengan penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan lain-lain yang semakin meningkat, tidak memandang usia, dari yang muda sampai yang tua. Sepertinya dosa itu sudah menjadi hal yang sah-sah saja. Maka dalam momen Natal ini, mari kita bersatu hati, mengundang terang ilahi masuk ke dalam hati kita, menerangi hidup kita, menerangi keluarga kita, menerangi gereja, masyarakat, dan negara kita. Sehingga benar, Shalom Allah semakin nyata melalui kehidupan kita. Dan jangan lewatkan momen Natal ini berlalu tanpa makna. Natal di hatiku, terang ilahi di hidupku, bersinarlah bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah Sang Pencipta,
Yesus Sang Juru Selamat yang membawa damai masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk membawa terang ilahi-Mu kepada dunia, sehingga kegelapan, kekelaman boleh semakin dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, untuk Natal tahun ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pulihkan hati kami, pulihkan keluarga kami, masyarakat, negara kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kami jalani. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.